Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, selamat datang di podcast Kesehatan Duta Kesehatan Remaja Kabupaten Sidoarjo. Bersama saya, Elvina Putri, kita akan ngobrol sama sampai bermakna seputar kesehatan dan gaya hidup remaja pada saat ini. Di episode kali ini, kita bakal bahas topik yang penting banget, yaitu mengapa gizi tak bisa ditawar, tantangan dan realita di lapangan. Dan sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, beliau Ibu Yosi dari Persadi, Sidoarjo, yang akan berbagi pandangan dan pengalamannya tentang dunia gizi di lingkungan masyarakat. Beliau merupakan nutrisionis bidang kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Selamat pagi Ibu Yosi. Selamat pagi. Alhamdulillah baik Mbak Dea. Terima kasih banyak Ibu sudah berkenan hadir di acara kami yakni Podcast. Nah, sebelum kita membahas ke pembahasan yang lebih dalam, Ibu, boleh Ibu bagi pengalaman sedikit, Ibu? Mengapa sih gizi ini masih menjadi isu yang sangat penting dan harus diperjuangkan hingga saat ini? Oke, jadi untuk gizi kenapa menjadi isu yang sangat penting? Karena kita ini adalah apa yang kita makan, ya kan? Jadi nutrisi itu melekat, ya, dibutuhkan tubuh kita itu sepanjang kita hidup. Ya kan, bahkan sebelum kita tercipta. Nah itu gizi sudah penting untuk mengenai atau tadi sebagai cikal bakalnya kita. Ya, jadi sebelum kita lahir pun nutrisi itu sudah kalau bisa sudah diperbaiki seperti itu. Jadi kenapa gizi penting ya? Karena semuanya yang kita makan, yang kita kita asup, yang masuk dalam tubuh kita, itulah yang menjadi diri kita saat ini seperti itu. Dan kalau untuk perempuan nih, kalau untuk remaja khususnya, nah itu inilah yang mempengaruhi masa depannya. Ya kan, masa depan diri sendiri, anak bahkan nanti cucunya. Ya, jadi seperti itu. Jadi nutrisi ini nggak bisa nggak bisa di nomor duakan lah. Karena ya itu tadi apa yang kita asup itu kita butuhkan setiap hari, bahkan itu untuk masa depan kita berikutnya. Jadi teman-teman, gizi itu merupakan seperti investasi kita di masa depan. Betul. Oke teman-teman semuanya. Baik Ibu, sekarang kita lanjut ke sesi pertanyaannya Ibu. Bagaimana dengan adanya isu penurunan gizi seimbangnya sampai saat ini itu masih menjadi perhatian khusus bagi masyarakat? Bagaimana sih Ibu situasi stunting kemudian anemia di Kabupaten Sidoarjo dibandingkan dengan rata-rata nasional? Oke, jadi untuk situasi kesehatan ya, terutama untuk stunting. Nah, di Sidoarjo ini untuk stuntingnya ini dari dibandingkan tahun 2022 ini menurut untuk penelitian ya dari SKI dan juga SSGI itu sudah ada penurunan dibandingkan tahun 2022. Jadi tahun 2022 itu sekitar 16%. Penelitiannya itu turun ya, survei SKI itu turun di 2023 ini menjadi 6%. Jadi 8,4%. Nah, tetapi di survei ya SSGI di 2024 ini sudah mulai ada kenaikan lagi menjadi 10,4%. Nah, ini jadi kita harus lebih waspada. Jadi ini memang hanya angka, tetapi ini yang mungkin bisa terjadi sebagai di lapangan, ya kan? Jadi surveinya ini memperlihatkan bagaimana sih nanti ini ada dampaknya nggak sih dengan apa yang terjadi terutamanya di Sidoarjo ini tadi. Nah, terus juga yang perlu diperhatikan juga melalui survei itu tadi untuk balita gizi kurang ya atau tadi balita gizi kurang ini juga sedang ada peningkatan juga. Nah, jadi dari tahun 2023 ini dari 7,8% ini sudah mulai sedikit menjadi 9,6%. Nah, tetapi ada juga overweight-nya juga naik. Jadi tadi masalah gizi, stunting, ada peningkatan ya kan, underweight itu ada peningkatan, tetapi di sini obesitas atau overweight-nya juga meningkat.
Ya, jadi ada yang gizinya kurang, tapi ada juga yang gizinya berlebih. Iya, jadi seperti dua sisi mata uang. Ada yang perlu gizinya kurang, tetapi juga ada gizi lebih. Jadi ini harus sama-sama juga ditangani. Nah, terus untuk remaja nih, untuk remaja, nah ini juga sudah mulai menjadi ini ya menjadi masalah. Tahun 2023 itu angka anemia pada remaja ini hampir sekitar 50%. Nah, jadi bayangkan, oh, Itu juga itu angka yang ini ya, tidak sedikit. jadi bayangkan dari 10 ini ya remaja putri, nah itu 5-nya ini pasti sudah anemia. Kalau tadi angkanya 50%. Nah, walaupun memang menurun di tahun 2024 ya, jadi dari angka apa namanya programnya kita dari remaja itu sudah menjadi 26,2%, tapi ini juga perlu diwaspadai walaupun dari target provinsi dan juga target nasional ini sekitar 25%. Ya, tetapi kita tetap harus waspada karena resiko terjadi anemia pasti tetap ada. Seperti itu. Nah, terus yang menjadi catatan ini mungkin agak sedikit keluar ini ya dari konteks ya. Angka untuk ibu hamil ya yang mengkonsumsi rutin tablet tambah darah ini juga masih kecil. Nah, pastinya nanti ketika tablet tambah darahnya konsumsinya kurang, ini pasti juga berdampak. Iya, seperti itu. Meskipun sudah ada pencegahan, tetapi ya juga harus prioritaskan kembali ya Bu, agar angka tersebut tidak naik kembali. Betul. Kalau ada ibu hamil ya, ibu hamil ini kan tidak hanya untuk ibunya sendiri, Bu, tapi kan juga untuk bayi yang di kandungannya juga ya Bu. Lalu bagaimana Ibu cara paling efektif yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah dan keluarga untuk membentuk kebiasaan makan sehat pada anak dan remaja Ibu? Karena kan mengingat pada saat ini ya Ibu, sekolah dan keluarga ini merupakan lingkungan yang paling dekat dengan remaja Ibu. Dan tadi Ibu sendiri bilang bahwasanya angka anemia pada remaja itu 50% ya Bu. Di tahun 2023. Dan juga menjadi angka yang serius gitu ya Bu. Oke, jadi untuk remaja ini kan cenderung apa ya mengikuti untuk lingkungannya, ya kan? Nah, lingkungan sekolah ini yang kita kalau misalkan ngomongin remaja, anak SMP, SMA, itu kan paling sering itu 80% waktunya di sekolah ya kan? Nah, di lingkungan sekolah. Nah, jadi kalau bisa ini kalau misalkan memungkinkan, jadi kita membuat lingkungan sekolah sehat. Sehingga benar-benar di lingkungan itu, ya di sekolah lingkungan sekolah itu benar-benar dia memang mendukung kesehatan. Jadi nggak hanya seperti jargon aja atau hanya ditempelkan nih makanan sehat, tapi benar-benar dilihat ada aksinya. Jadi mulai dari mungkin dari lingkungan sekolah, apa misalkan dari kantinnya misalkan seperti itu, menyediakan makanan-makanan sehat, makanan-makanan yang memang dibutuhkan untuk siswanya tersebut. Itu mulai dari kantin. Terus mungkin apa lingkungannya yang bersih misalkan. Kalau bisa mungkin lingkungan sekolahnya ditanami memang makanan-makanan yang bisa diolah. Misalkan ada sekarang sekolahan ada hidroponik nih. Nah, seperti itu. Nah, sayuran-sayuran yang ditanam di sekolah itu nanti yang akan diolah di kantinnya. Nah, terus juga misalkan di sekolah ada tanaman buah misalkan. Ya, jadi tanaman buahnya itu nanti diambil dan mungkin nanti disajikan atau dijual untuk siswa-siswinya. Jadi nggak harus misalkan, oh kalau di kantin itu harus mahal dong, seperti itu. Tetapi ketika tadi lingkungan sekolahnya bisa mendukung untuk konsumsinya anak-anak ini tadi, pada remaja, nah ini juga akan lebih mudah. Nah, lalu kemudian, nah ini yang paling penting juga, untuk makanan sehat, ini bisa masuk ke apa ya, jadi kurikulum sekolahnya. Nah, jadi kemarin saya juga pernah lihat nih ke anak saya sendiri. Nah, itu ternyata di pelajarannya ini sudah ada apa itu gizi seimbang, apa itu isi piringku. Nah, sehingga mereka tidak terpisah antara kesehatan dan juga untuk pendidikan. Seperti itu. Jadi memang kita kalau bisa menciptakan lingkungan ya yang memang bagus untuk kesehatan. Jadi nggak berdiri sendiri-sendiri seperti itu. Jadi, nah yang kan kalau memang seperti itu kan
Wah, jadi ini ya untuk kesehatan benar-benar diperhatikan. Jadi harapannya tidak sekedar edukasi, tapi juga aksi nyata ya gue. Betul. Apalagi kan gizi itu yang harus dipenuhi kan dari sejak kecil. Mhm. Pengalamannya Bezi, anaknya Bezi tadi itu juga sudah mempelajari hal itu ya Bu. Mhm. Oke Ibu, sekarang dari pengalaman Ibu di lapangan, kendala apa yang paling sering dihadapi oleh tenaga gizi ketika berhadapan langsung dengan masyarakat? Mhm. Apakah masyarakat ini memberikan respon yang positif atau negatif ya Bu? Karena kan tidak dapat dipungkiri ya Bu, kalau masih ada beberapa masyarakat yang masih menganggap remeh tentang kesehatan terutama remaja Bu. Oke, baik. Makasih Mbak Dea. Tadi, jadi ini untuk tantangannya ya, khususnya untuk remaja nih. Jadi ini adalah tantangan sekarang itu zamannya media sosial. Iya, jadi sekarang untuk anak SMP pun sudah pegang gadget ya kan, sudah buka-buka Instagram, misalkan TikTok dan lain sebagainya. Nah, kita nggak bisa memfilter nih. Nah, apa sih yang mereka tangkap dari media sosial itu, ya kan? Nah, sekarang tuh banyak sekarang misalkan apa vlogger-vlogger misalkan seperti apa untuk makanan dan lain sebagainya. Nah, itu pasti mempengaruhi apa ya keinginan ya untuk remaja tersebut. Nah, sekarang misalkan influencer-influencer, untuk influencer makanan, iya kan kita nggak bisa. Ada juga yang memang bagus ya kan, yang benar-benar mengedukasi. Ada juga yang memang kayak misalkan dulu mukbang ya kan, makan yang dalam porsi banyak, tetapi nutrisinya belum tentu yang baik. Atau juga kita sudah terbiasa atau ada juga dari makanan-makanan luar, misalkan sekarang apa ini makanannya yang pedes-pedes. Tren gitu ya Bu. Mungkin teman-teman di sini ada yang suka makanan yang pedas. Challenge gitu, ada level-levelnya gitu kan. Nah, itu pasti mempengaruhi sekali ya untuk remaja kita, karena remaja itu pastinya pengen explore dan juga pengen, ih apa sih ini asik gitu. Kepo ya Bu. Iya, mungkin bahasa sekarang kepo. Jadi itu yang sangat mempengaruhi sehingga ketika tadi kita membicarakan nutrisi, ya kan kita membicarakan gizi seimbang, itu bagi mereka akan jadi nomor 2 karena pasti yang banyak mempengaruhi ini dari media sosial. Seperti itu. Sehingga kalau kita tadi mengedukasi ini agak sulit ya. Nah, apalagi kalau misalkan tidak didukung dari keluarga. Nah, jadi ketika dari keluarga itu biasanya remaja sudah dianggap bisa untuk apa ya, mengkonsumsi makanan sendiri, sudah bisa beli makanan sendiri, dikasih uang saku misalkan, sehingga mereka akan memilih makanan-makanan yang mereka cenderung mereka sukai, bukan yang mereka butuhkan. Seperti itu, sehingga tadi peran keluarga juga sangat penting. Jadi kalau misalkan tadi di rumah memang sudah disiapkan, ya kan, orang tuanya menyiapkan untuk makanan dengan nutrisi yang mereka butuhkan, nah itu pasti nanti juga mereka akan punya kebiasaan. Paling pengen yang viral-viral itu 1-2 kali, tapi pastinya akan kembali lagi ke nutrisi seimbang. Tetapi ketika tadi dari keluarga itu saya tidak diedukasi atau tidak diberikan pendidikan mengenai gizi seimbang ya, apa yang harus mereka makan dan apa yang mereka butuhkan. Nah, ini banyak yang akhirnya apa? Yaitu akhirnya membeli makanan yang mereka inginkan aja. Misalkan tadi yang manis-manis, yang lagi viral hari ini apa, kayak gitu, ya kan? Dan itu akan mereka konsumsi seterusnya. Tapi ketika tadi di keluarga sudah ada batasan, ya kan? Atau tadi sudah menjadi kebiasaan, pastinya nanti akan kembali lagi. Gitu sih. Iya, betul. Karena kan pada saat ini kita sudah memasuki era globalisasi ya, Ibu. Jadi kan peran sosial media ini sangat berpengaruh ya, Bu, dalam kehidupan ini. Apalagi kan juga peran keluarga itu sangat amat penting bagi kita semua untuk mendapatkan edukasi dan arahan secara langsung ya, Ibu. Apalagi untuk kita remaja ya, Bu. Remaja ini kan juga peralihan dari anak-anak dewasa, jadi kadang masih mengedepankan emosi, ya kan? Ya, pengen yang ini mungkin bahasa sekarang FOMO ya. FOMO, Ibu. Bahasanya jadi ini ada yang viral nih, jadi kayak aku harus mengikuti itu tadi. Akhirnya tadi pasti berpengaruh salah satunya juga dari pemilihan untuk makanan yang mereka gitu.
Oke, Bu Yodi dan teman-teman semuanya. Saat ini kita masuk ke sesi games Ibu. Gamesnya ini adalah kupas fakta. Jadi nanti saya akan membacakan pernyataannya lalu akan dijawab oleh Ibu Yozi. Seperti itu ya teman-teman. Oke, nomor 1. Konsumsi makanan ultra proses meningkat tajam. Minuman manis, gorengan, dan makanan instan jadi favorit anak muda. Jadi kita sudah bahas ya masalah ini. Ini maksudnya ini adalah fakta. Ya, jadi ini fakta. Karena apa? Kita sudah tadi era digitalisasi, terus juga kita eranya sekarang serba cepat, ya kan? Jadi sekarang kalau dulu mungkin waktu zaman saya kecil, ya kan, ini masih ibunya mungkin banyak yang stay di rumah. Tapi saat ini sudah dituntut banyak sekali ibu-ibu untuk juga berkarir juga, ya bekerja, sehingga kadang ya udah saya menyiapkan apa yang paling cepat seperti itu. Dan juga dari media sosial ini banyak sekali makanan-makanan instan, makanan-makanan yang tadi pabrikan yang memang tadi pemrosesannya tadi pastinya juga ada tambahan makanannya. Seperti itu. Apalagi kan sekarang sudah ada aplikasi online. Tinggal digoreng itu ya Bu ya? Ya. Sasarannya sekarang frozen food ya. Oke, terima kasih Ibu atas jawaban yang luar biasa. Kemudian lanjut ke fakta ini. Kupas fakta nomor kedua. Sebagian masyarakat masih menganggap edukasi gizi itu hanya sekedar kampanye biasa, bukan kebutuhan dasar. Padahal Ibu, literasi gizi rendah membuat perilaku makan sulit berubah. Bagaimana Ibu? Ya, itu fakta banget ya. Jadi kenapa? Karena apa yang namanya untuk konsumsi itu sebuah kebiasaan. Jadi mulai dari kecil ketika kita misalkan pada masa balita, pada saat pertama kali kita diperkenalkan makanan, biasanya pada usia balita atau bayi 6 bulan. Nah, itu seharusnya ini yang diperkenalkan adalah makanan yang akan dikonsumsi nantinya pada saat dewasa. Nah, jadi kebiasaan makan itu terbentuk pada saat itu. Ya kan? Jadi diperkenalkan berbagai macam makanan, berbagai macam rasa dengan rasa yang asli. Ya, misalkan ada nih kentang, ya sudah rasa kentang seperti itu. Ada rasa tempe, misalkan rasa wortel, sayuran-sayuran yang rasanya memang asli sehingga indera pengecap atau tadi lidahnya kita itu akan merekam, oh ini bayam tuh rasanya kayak gini, nggak perlu takut misalkan oh bayam tuh kan dia pahit sayurnya. Itu tetapi ketika itu diperkenalkan pada anak atau balita usia 6 bulan ya pada saat pertama kali makan itu akan terekam. Oh, ini rasa aslinya seperti ini. Wortel misalkan, oh ini rasa aslinya seperti ini dan lain sebagainya. Sehingga ketika tadi vocabulary-nya atau tadi kamus rasa ya yang diperkenalkan itu lengkap, maka ketika dewasa ya itu yang akan dicari. Ya memang benar rasa asli. Tetapi ketika tadi kamus rasanya kurang ya, banyak yang tidak diperkenalkan pada saat usia tadi bayi 6 bulan ya kan atau tadi sudah menggunakan ekstra processing food ya kan. Nah, itu yang ditangkap, yang direkam seperti itu sehingga nanti kedepannya pasti akan sulit nanti dia akan menerima untuk real food gitu. Jadi perkenalkan real food ini pada bayi-bayi kita, pada anak usia atau bayi tadi usia 6 bulan ya, jadi nggak perlu takut ini rasanya hambar atau lain sebagainya, enggak. Gitu. Sangat luar biasa. Kemudian lanjut ke poin 3 Bu. Setiap rupiah yang diinvestasikan untuk perbaikan gizi anak akan kembali 10 kali lipat dalam bentuk produktivitas di masa depan ini. Ini berdasarkan WHO tahun 2023 ini. Ya, itu fakta lagi. Ya, jadi kenapa kita sekarang masih menggembor-gemborkan mengenai penanganan stunting? Ya kan? Sekarang Indonesia, ayo ini anaknya stunting, misalkan seperti itu. Ayo, terus juga penanganan stunting, pemberian makanan pada balita sehingga penanganan stunting ini segera teratasi. Nah, kenapa? Karena ketika tadi stunting itu kan sasarannya adalah balita.
usia tadi di bawah 5 tahun atau bahkan lebih bawah lagi ya, lebih ini lagi itu balita usianya di bawah 3 tahun. Kenapa? Jadi pada saat 1000 hari pertama kehidupan ya kan, mulai dari ibu hamil ya, konsepsi sampai dengan bayi itu usia 2 tahun, ini adalah pembentukan apa? Otot. Nah, jadi pada pembentukan otot atau nantinya akan menjadi apa? IQ atau kecerdasan manusia. Sehingga itu yang digembar-gemborkan. Kenapa jangan sampai balita Indonesia atau anak Indonesia ini terjadi stunting? Kenapa? Ketika tadi balitanya terjadi stunting, maka resiko adanya penyakit pada masa depan ya, di masa depannya nanti ketika balita ini usia misalkan 30 tahun, 35 tahun, ini akan sangat tinggi resiko kena penyakit jantung, misalkan diabetes. Nah, atau mungkin penyakit degeneratif yang lain. Nah, ini akan muncul di usia-usia segitu, usia-usia produktif yang harusnya dia bekerja. Iya, sehingga tadi masyarakat Indonesia yang harusnya pada usia 30 tahun, 25 tahun, 35 tahun itu produktif, ini akhirnya akan menjadi beban. Nah, sehingga orang yang harusnya tadi Indonesia ini membangun ya. Nah, betul. Makanya itu apa yang kita kerjakan ya kan, atau tadi penanganan masalah-masalah gizi di usia yang sangat dini ya, misalkan tadi di 1000 hari pertama kehidupan, pada masa balita, ini akan mempengaruhi ya generasi mendatang. Dan itu efeknya sangat-sangat bahaya ya Ibu bagi kesehatan para masyarakat ini ya Bu. Iya, efeknya besar sekali, baik untuk individu, masyarakat, bahkan untuk negara. Jadi bayangkan kalau misalkan usia-usia produktif, nah itu terjadi penyakit ya kan, masalah kesehatan tinggi. Nah, terus harus ada beban negara, misalkan tadi akhirnya harus bolak-balik nih ke rumah sakit ya kan, bolak-balik harus ada pengeluaran negara untuk kesehatan masyarakatnya ya kan, atau misalkan saat ini misalkan kita ini BPJS-nya jadi tunggakannya naik, bebannya naik. Nah, seperti itu, jadi berapa rupiah yang harus dikeluarkan oleh negara tadi untuk memperbaiki hanya masalah kesehatan. Jadi lebih baik misalkan masalah kesehatan itu diatasi sejak dini sehingga tidak sampai terjadi masalah kesehatan berikutnya. Dan sekarang juga Mbak Dea ada program untuk CKG atau cek kesehatan gratis. Nah, itu juga untuk melihat faktor-faktor resiko apa sih yang nantinya ada di masyarakat. Seperti itu, sehingga kita bisa memetakan nantinya apa sih yang harus segera ditangani. Dan cek kesehatan gratis itu kan untuk semua kalangan usia juga, mulai dari bayi ya kan, kalau untuk anak balita itu di posyandu, terus juga di sekolah untuk anaknya usia sekolah, sampai untuk yang usia produktif buat yang lansia. Sekarang di dinas kesehatan setempat sudah ada ini ya Bu ya, program TKG kesehatan gratis. Mungkin teman-teman nanti jangan lupa cobain ya, kesehatan gratis di dinas kesehatan setempat. Oke, ceknya langsung ke puskesmas terdekat ya. Buat sehat. Oke Bu, mungkin terakhir Bu, apa pesan Ibu pada masyarakat Sidoarjo, khususnya para remaja nih Bu, agar lebih peduli lagi terhadap kesehatan tubuh dengan menerapkan gaya hidup sehat dan pemenuhan gizi yang seimbang gitu. Mungkin boleh dibantu jawab Ibu? Oke, jadi untuk pesan ya para remaja, ini adalah you are what you eat. Jadi kamu adalah apa yang kamu makan, ya kan? Jadi akan mencerminkan apa yang kamu makan ketika makanan sehat juga akan mencerminkan tubuhnya pasti akan sehat. Ya, tapi kalau tadi makanannya makanan yang nggak sehat, makanan yang banyak yang instan, manis-manis, ya kan? Nah itu pasti juga akan memperlihatkan nanti tubuhnya juga nggak sehat juga. Jadi nggak ada misalkan mumpung masih muda, mumpung masih remaja. Nah itu hati-hati, ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan ini tadi remaja ini adalah cikal bakalnya untuk masa depannya Indonesia, ya kan? Nantinya untuk remaja-remaja saat ini nanti juga akan berumah tangga, ya, yang cowok nanti jadi ayah, ya kan?
Nah, yang untuk yang cewek ini juga akan menjadi ibu, seorang ibu. Nah, jadi tubuhmu ini adalah untuk masa depan. Ya, jadi bukan hanya untuk saat ini, tapi tubuhmu itu adalah untuk masa depan. Bukan hanya masa depanmu saja, tetapi masa depan eh, masyarakat atau bahkan masa depannya Indonesia. Nah, jadi ini adalah apa ya, suatu tanggung jawab yang besar bahwa apa yang ada melekat di diri kita itu bukan hanya milik kita, tetapi adalah aset. Ya, asetnya keluarga, asetnya mungkin di masyarakat atau bahkan asetnya negara. Jadi hargai, jadi hargai tubuhnya, ya, berikan makanan yang sehat untuk tubuhnya, ya kan? Karena itu tadi, kamu adalah apa yang kamu makan. Tubuhmu adalah investasi bagi masa depan yang cerah ya. Betul sekali, Mbak Dea. Oke. Seru banget ya teman-teman semuanya lagi sebagian dan sedang melihat video ini. Kita tadi sedang ngobrol santai dengan Ibu Yozi. Kamu tidak sekedar sampai saja, namun juga ada ilmu yang sangat bermanfaat di dalamnya. Terima kasih banyak Ibu Yozi atas ilmu dan inspirasi yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kami, khususnya para remaja itu. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk sedia mendengarkan episode ini. Semoga obrolan kita bisa membuka mata dan hati bahwasanya gizi memang tak bisa ditawar. Karena gizi yang baik lahir dari generasi yang kuat dan yang cerdas. Betul ya, Ibu ya? Betul sekali, Mbak Dea. Oke, sobat semuanya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa hidup sehat itu keren. Tubuhmu adalah investasi bagi masa depan yang lebih cerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh.